Wih, apaan nih? Perasaan website yang dikirim temanku YouTube. Ini mirip YouTube tapi kok ada yang beda? Pada situasi tersebut, mungkin tanpa sadar, kalian bisa saja menjadi salah satu korban dalam kejahatan pada sistem pembayaran. Halo, perkenalkan, nama saya Weren Jasper, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan dalam sistem pembayaran. Kejahatan dalam sistem pembayaran adalah aksi yang dilakukan untuk mencuri, menipu korban dengan mendapatkan keuntungan dari korban tersebut. Biasanya aksi ini dilakukan dengan mencuri data-data pribadi, identitas pribadi milik korban. Nah, ada 4 jenis dari kejahatan dalam sistem pembayaran ini, antara lain adalah sniffing, skimming, phishing, dan farming. Pada video kali ini, kita akan secara khusus membahas sniffing. Sniffing ialah penyandapan online melalui internet yang dapat mencuri data penting milik pemiliknya. Tujuannya adalah untuk mencuri data-data pribadi seperti password m-banking, password email, dan lain-lainnya. Sniffing memiliki 2 bentuk, yaitu aktif dan pasif. Di dalam sniffing ada 4 tahap, yaitu collection, conversation, dan analisis dan pengambilan data. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari sniffing tersebut. Oke, perkenalkan, nama saya Nathaniel Cornelius Kristianto dari kelas 10-2, dan di kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari sniffing. Nah, yang pertama biasanya ialah berpura-pura mewakili brand resmi, seperti menjadi kurir paket, menjadi orang suruhan PLN yang menchat kita melalui pesan WhatsApp. Nah, dia mengirimkan file kepada kita dengan jenis ekstensi APK, tetapi file yang dia kirim kepada kita, dia bilang kepada kita kalau itu biasanya dia bilang kalau file yang dia kirim adalah berupa foto paket kita atau foto nomor SI kita dan mungkin tagihan PLN yang kita miliki. Nah, padahal itu adalah file berjenis ekstensi APK yang dapat mengetahui password PIN kita yang ada di handphone kita, yang dapat mengeretas m-banking kita atau aplikasi keuangan yang kita miliki. Jika kita mendownload file tersebut, si peretas atau si pelaku sniffing ini dapat langsung menguras habis uang yang kita miliki dan mengambil data korban yang dia incar. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa kasus sniffing yang ada di Indonesia dan yang dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus sniffing di dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain adalah, dikutip dari berita ini bahwa dilaporkan dari 21 Juni hingga 15 Juli 2023 ditemukan sekitar 46 kasus kejahatan cyber yang dilaporkan kepada Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banyumas, dan kebanyakan dari laporan itu adalah modus penipuan sniffing, dan kerugian korban itu bervariasi dari ratusan ribu bahkan sampai 200 juta. Bagaimana pelaku melakukan modus penipuan sniffing tersebut adalah dengan menyebarkan file ekstensi APK kepada korban. Jadi misal dalam bentuk undangan, dalam bentuk misal dia berpura-pura menjadi pengantar kurir, dan masih banyak lagi modus penipuan sniffing yang dapat dilakukan oleh pelaku. Nah, contoh kasus yang kedua adalah, dari kasus ini dikutip dari kompas.com bahwa baru-baru ini ada sebuah berita yang viral di media sosial bahwa ada penipuan berkedok kurir paket yang bahkan mampu membobol isi rekening ATM. Nah, jadi dapat kita lihat dari postingan ini bahwa pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi kurir dari sebuah perusahaan jasa pengiriman paket. Nah, terus pelaku melancarkan aksinya dengan mengirimkan sebuah file berekstensi APK. Nah, jika tidak teliti, file tersebut akan dipencet oleh korban, dan akibatnya adalah data-data pribadi milik korban itu dapat dicuri, seperti username, password dari ATM, informasi kartu kredit, email, bahkan
informasi penting lainnya. Nah, dari beberapa contoh kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan metode web scamming atau menirukan kartu kredit milik pengguna atau mencuri data-data pribadi milik pengguna dengan menggunakan file berekstensi APK tersebut. Oke, selanjutnya solusi dan agar kita terhindar dari sniffing. Yang pertama, jangan mengklik file dengan sembarangan. Kita harus tahu file yang akan kita download benar-benar aman dan terpercaya. Yang kedua, kita harus teliti itu jenis file yang kita download. Kita harus teliti apakah itu foto, video, atau aplikasi. Bisa saja si pelaku sniffing membuat file yang berbentuk file yang ingin kita download. Nah, yang ketiga, download aplikasi atau sesuatu itu yang dari web yang resmi, dari aplikasi resmi yang kita ingin download. Yang keempat, pastikan keaslian orang yang menghubungi kita. Jika ada yang menchat kita melalui pesan WhatsApp, kita harus tahu kalau itu adalah benar-benar kurir paket kita atau orang PLN atau yang resmi lainnya. Kita harus mengetahui kalau itu adalah kepastian orang itu dengan cara menghubungi call center resminya. Nah, yang kelima, kalau kita sudah terlanjur download aplikasi tersebut atau file tersebut, kita biasanya harus mengganti password kita secara berkala agar tidak diretas oleh si pelaku sniffing. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.